Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin udah ketemu sama Tantan Tetelan kan? Nah, sekarang ketemu sama Agung Cireng. Nah, sekarang lagi di jalan Venus Barat. Sekarang lagi ada di jalan Venus Barat dan Agung Cireng sekarang mau ngasah sama pedagang kaki lima juga. Ya, sekarang sih kayaknya rodaan sih. Nanti kita coba lihat, nanti kita lihat yang siapa yang bisa ditanya-tanya sama kita. Kita tanya dari dia jualan apa, terus gimana perjuangannya waktu kemarin PPKM, ada ngaruh atau enggak. Terus kita juga biar bisa ngambil salah satu ilmunya dari para pedagang kaki lima yang siapa tahu bisa menjadi ilmu bermanfaat buat kita semua di program ngasah ini. Penasaran kan? Langsung aja kita jalan. Ikutin aku. Nah, depan tuh ada tuh tukang batagor. Kita datengin yuk. Mang, Ya. badai meser dibungkus duanya. Ya. 5 ribuan weh, sawios. Kan, namina sareng saha? Sareng Agung, Tiasa ngobrol-ngobrol sakedap. Semangat ya, Kak. Siapa tuh? Guys, jadi ini udah beli ini ya, 2 batagor. Nah, sekarang kebetulan namanya sama nih, sama-sama Agung. Kita ajak ngobrol yuk, gimana tentang dagangannya di batagor ini. Oke, lanjut kita ngobrol. Nah, teman-teman, sekarang udah sama siapa namanya? Agung, Kak. Agung, tuh namanya juga Agung, sama saya. Nah, karena kebetulan kita juga jaga jarak di sini, kita tetap menjaga prokes ya. Nah, gini Kang, mau nanya-nanya nih Kang. Ini Kang Agung ya, manggilnya Kang Agung aja deh. Jualan apa nih Kang Agung nih? Boleh dikasih tahu sama teman-teman di sana. Jualan batagor. Batagor, udah berapa lama Kang? Baru sebulan sih ya, kalau saya mau baru. Oh gitu, baru sebulan. Nah, ini punya sendiri atau storan Om? Setoran ya. Oh, storan gitu. Terus dagangnya dari jam berapa nih sampai jam berapa? Dari jam 7 nyampe jam 6, paling jam 7 gitu. Oh, jadi dari jam 7 pagi ya, Ya. sampai malam lagi gitu, sampai jam 7. Oke, sekarang kan lagi musim hujan nih Kang. Lagi musim hujan kayak gini ada ngaruhnya juga nggak? Ada ngaruhnya. Jadi yang biasanya beli banyak sekarang enggak, jarang gitu. Jadi kebanyakan sisa dibawa pulang gitu. Enggak kayak biasanya. Oh gitu. Tapi ini stay di sini atau keliling gitu, muter didorong? Di sini paling nyampe setengah 2 terus keliling lagi gitu ke pasar, ke rumah sakit Humana gitu. Oh gitu, jadi keliling-keliling ya. Wah, lumayan juga nih perjuangannya nih, lihat teman-teman. Buat yang dagang di pinggir jalan kayak gini, mereka perjuangannya mantep banget. Jangan lupa dibeli nih kalau misalkan ada yang lagi jalan-jalan kayak gitu. Itu harapan terbesarnya ya Kang ya. Pasti. Aslinya dari mana nih Kang? Saya asli Pangandaran, Banjar. Oh gitu, aslinya Pangandaran Iya. sama Banjar Iya, ke sini. Oke, kalau di sini tinggalnya itu berarti sama. Sama yang punya roda. Oh gitu, sama yang punya rodanya gitu. Wow, mantep banget. Boleh tahu nggak nih Kang, biasanya bawa adonan berapa kilo nih dalam sehari? Kalau adonan biasanya bawa 1,5 kilo. Kalau tahu paling 70 biji, pangsit 1,5 kilo gitu. Oh gitu, 1,5 kilo tahunya 70 biji. Iya, 70 biji. Itu nyampe segitu tuh untuk nyampe malam tuh. Iya, nyampe malam. Oh. Kalau ngadonnya sendiri, Akang sendiri yang ngadon atau sama tim yang ada di sana gitu di pool ya? Yang ngadon itu bosnya, saya tinggal jualan aja gitu. Oh, berarti tinggal jualan Ya. terus nanti storan gitu. storan. Oke, berarti sistemnya storan ya. Iya. Kalau dagang ini kan baru sebulan nih. Iya. Ada libur nggak? Libur tergantung sayanya sih, kalau mau libur, kalau enggak ya dagang gitu. Oh, berarti gimana lagi dagangnya ya? Iya, gimana sayanya aja. Sebelumnya nih Kang, sebelum ini kan baru sebulan, berarti sebelumnya ada aktivitas apa nih sebelum dagang di sini? Sempat dagang juga atau kayak gimana? Ya dulu sebenarnya dagang di alun-alun sih, semenjak di lockdown. Jualan ini sebelum ini ke air galon sebelum ini. Oh gitu, Iya. jualan air galon sebelumnya di alun-alun Bandung. Ya di alun-alun Bandung. Oke. Kalau ini kalau boleh tahu nih, mulainya itu dari daerah mana? Ranca Bolang, SD Ranca Bolang. Dari daerah Ranca Bolang. Nah, jadi buat informasi aja nih ya teman-teman, daerah Ranca Bolang dan sekarang lagi ada di Venus Barat. Itu jaraknya lumayan jauh teman-teman. Jadi lihatlah usahanya dari Kang Agung ini segimana berjuangnya untuk mencari nafkah dan usaha, dan
kita buat yang lagi mau memulai usaha, jangan pernah menyerah. Selalu ingat, masih banyak orang di luar sana yang rela untuk berjalan kaki jauh-jauh untuk mencari nafkah. Betul nggak Kak Agung? Iya. Nah gini nih Kak Agung, mau nanya-nanya mungkin lebih agak sedikit spesifik nih. Kira-kira pendapatan per hari dari pagi sampai malam berapa? Kalau habis paling besar itu 60, kalau sisa paling 30, kadang 25, kadang 40. Itu kalau habis ya? Kalau habis paling besar 60.000 kalau. 60.000 itu tuh untuk pangsit sama tahu. Iya. Lumayan juga ya sebenarnya kalau misalkan kita ada banyak nih Kang. Kalau ini siapa tahu nih teman-teman di sana juga bisa sambil ngedoain juga nih. Ada harapan ke depannya nggak nih kalau misalkan Kang Agung tuh pengen punya usaha apa nih kalau ke depannya? Rencana sih pengen buka usaha makanan Jepang gitu, sama takoyaki, okonomiyaki gitu. Soalnya dulu kerja di makanan Jepang lama 4 tahun sih. Oh gitu, sempet juga jualan di tempat makanan Jepang. Guys, ternyata Kang Agung ini pengalaman di dagang sama usahanya ini banyak banget. Nah kita doain ya bareng-bareng, semoga Kang Agung ini bisa punya usaha makanan Jepang sendiri. Nah kita ngobrolin yang sebelumnya juga nih Kang ya. Itu makanan Jepang takoyaki gitu restoran atau makanan kaki lima juga dorongan kayak gini? Kaki lima juga sih ya, cuman kulineran jadi pindah-pindah tempat. Mulai dari alun-alun, balai kota ke Jakarta gitu. Oh kayak gitu. Ya, Sempat 5 tahun tuh di situ. 4 tahun. 4 tahunan di sana. Wah. Ternyata ini Kang Agung itu ternyata lebih lamanya itu di usaha makanan Jepang nih. Kayaknya lebih enak juga nih kita kalau ngobrolin pengalamannya waktu lalu nih. Nah, nih Kang, sekalian juga kan kita di sini di program Ngasah ini ngobrol seputar usaha nih gitu. Jadi biar ada ide, biar ada gambaran buat teman-teman di sana juga kalau yang pengen baru mulai usaha. Nah, ini kan kalau untuk Batagor tadi udah kelihatan lah ya seperti itu. Nah, ini kalau waktu di makanan Jepang, kenapa nih Kang pengen banget mulai usahanya makanannya makanan Jepang? Apa tuh yang mendasarinya Kang Agung pengen? Ya soalnya udah lama kerja jadi tahu keuntungannya berapa, modalnya berapa gitu. Saya pikir-pikir penghasilannya lumayan gitu. Daripada dagang yang lain enak gitu sih. Dari dulu kerjanya jualan gitu. Karena udah tahu dari cara buatnya juga ya, semuanya gitu ya. Udah tahu resepnya juga, tinggal mulai aja sih, lagi ngumpulin modal juga. Oh berarti ini dagang Batagor bisa disebut juga batu loncatan buat sambil ngumpulin modal ya? Iya betul sekali. Pinter juga nih, kayak gini bagus nih. Berarti perjuangannya bentar belum nanya, umurnya berapa nih Kak? Saya 20 Kak. Oh, umur 20 tahun udah punya kepengen ke masa depannya punya usaha sendiri. Jadi kita semua harus bisa selalu semangat. Kita jangan sampai menyerah. Benar nggak nih Kang? Ya, nah, waktu sekarang kan lagi udah agak longgar nih ya PPKM nih gitu PPKM. Kalau ini kan baru sebulan juga. Ya. Sempet lah ngerasain PPKM ya kemarin yang banyak lockdown tempat-tempat ya. Iya. Ada perasaannya kayak gimana nggak nih waktu kemarin ketika lagi dagang pas masa PPKM kayak gitu tuh Kang? Ya rasanya ribet gitu lah, jalan ditutup, yang beli nggak ada gitu, penghasilan lebih sedikit daripada sebelumnya gitu. Ya ripuh. Ripuh guys, ternyata nggak cuma satu segmen atau nggak cuma beberapa orang yang punya usaha aja tuh yang ripuh. Iya, bener ya? Bener ripuh. Ternyata sampai semuanya. Nah, gini Kang, mungkin kita juga di sini ngobrol nggak akan terlalu panjang lebar. Sebelum kita tutup, ada pesan dan kesannya nggak nih buat para teman-teman di sana yang lagi pada mulai usaha, yang baru mau mulai usaha, mungkin ada pesan-pesannya nggak nih buat mereka? Ya yang penting kalau di bidang dagang itu harus yakin, harus kuat mental yang terbesar itu jangan takut bangkrut gitu. Yang namanya jualan itu rezeki nggak tentu gitu. Dengerin kata-katanya mantap banget. Jadi buat yang mau mulai usaha atau yang ada di usaha itu mentalnya harus kuat, nggak boleh takut bangkrut tuh, dengerin, nggak boleh takut bangkrut karena yang namanya usaha itu rezeki sudah diatur, bener ya. Jadi mental paling utama adalah kita harus berani dulu dan jangan takut bangkrut. Nah ini adalah salah satu tujuan kita di program Ngasah, bahwa
banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari orang-orang sekitar kita. Nah, salah satunya dari Kang Agung ini, anak muda yang sangat semangat, yang selalu berjuang untuk mencari nafkah, dan bahkan sekarang dia berjualan pun untuk punya mimpi di masa depan. Semoga tercapai ya Kang Agung ya. Terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya, semoga laris, semoga sebelum gelap ini udah habis. Terima kasih banyak ya. Sama-sama ya. Belum bayar ya? Wah, astagfirullahaladzim. Kita enak-enak banget ngobrol. Ya Allah, Robi. Bentar. Guys, ini kita udah wawancara tapi ternyata belum bayar, guys. Tenet. Ada nggak duitnya nih? Wah, ternyata nggak ada nih. Kita lihat nih ya. Kita mesen-mesen aja tapi kita nggak bayar. Bentar. Pakai KTP boleh nggak, Kak? Biasa. Ternyata nggak boleh, guys. Ada. Siap. Siap, dibayar. Siap, terima kasih banyak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nih teman-teman, tadi Agung Cireng ngebungkus 2. Ini 1 buat Agung, yang ini buat Tantan. Nah, ini Tantan tetelan lagi ada di belakang. Tantan nih udah dibeliin ya. Nah, tapi di sini Agung mesennya yang kecap aja, karena untuk Agung sendiri biasanya kalau untuk batagor itu jarang pakai bumbu kacang. Sambil biar kita bisa ngeliat sedikit kalau batagornya tanpa dibumbuin. Guys, teman-teman nih, ini yang pangsit siomaynya, mantap banget. Coba ini makan ya, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari Agung pribadi, nggak tahu kenapa ya, batagor pinggir jalan sama batagor yang di toko atau yang dia bukan roda yang didorong-dorong, itu pasti ada bedanya. Dan kalau makan yang pinggir jalan gini, itu tuh buat Agung pribadi kayak ngingetin masa-masa SD. Asli, beda banget. Tahunya nih, kering banget, parah. Dan kalau kering-kering gini Agung paling suka. Alhamdulillah, enak banget. Tantan mau? Nanti aja. Siap, oke kalau gitu. Nah, gini aja mungkin dari Agung. Ini batagornya mantap banget. Jadi jangan lupa, tadi kebetulan Agung ketemunya di Jalan Venus Barat. Kurang lebih di dekat masjid, di depan masjid. Katanya nyampe jam 2 siang dia ada di situ. Jadi buat yang orang-orang daerah Margahayu, daerah Venus Barat, boleh datengin Kang Agung tadi, yang namanya sama kayak saya, dan diborong batagornya. Enak, asli enak. Nggak nyesel dah kalau beli. Dan 5.000 juga udah dapat banyak tuh. Apalagi kalau 10.000 udah pasti kenyang banget. Pokoknya selalu sehat, dan jangan lupa selalu menolong sesama, dan kita juga selalu berbagi sama sesama. Pantengin terus Ngasah, ngobrol seputar usaha.